Mari kita membuka Alkitab kita. Saja kita melihat dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kita tidak akan membahas seluruhnya, tapi saya akan bacakan satu perikop ini bagi saudara sekalian. Efesus pasal yang pertama, ayat ketiga hingga ayat 14. Saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baik, yang cerah, suasana yang aman, kesempatan yang baik, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang pada hari ini, berbakti kepada Tuhan, dan kami sekarang siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dan memimpin setiap kami, sehingga kebenaran firman yang hidup dan yang menghidupkan kami boleh bekerja di dalam hati kami dan membawa kami kepada diri-Mu sendiri, mengenal Engkau, makin mengasihi Tuhan, dan mengenal rencana dan karya-Mu di dalam hidup kami. Berkati dan pimpin kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, kita baru beberapa minggu terakhir memasuki eksposisi dari kitab Efesus. Kita sudah membahas 2 kali khotbah di dalam Efesus ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita sudah membahasnya di dalam 2 minggu yang terakhir. Dan hari ini kita akan membahas masuk ke dalam dari mulai ayat yang ketiga dan seterusnya. Kita mungkin akan bahas hanya ayat yang ketiga. Tetapi yang tadi saya bacakan bagi saudara ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Sesungguhnya itu adalah kalimat yang terpanjang di dalam seluruh Alkitab. Jadi ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 itu adalah sebenarnya satu kalimat. Ya. Kita tadi di Indonesia di bahasa Inggris dipotong-potong banyak sekali titik-titiknya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya tidak ada titik di situ. Semuanya koma, dan seluruhnya terkait satu kalimat dengan kalimat yang lain, terkait satu dengan yang lain dengan begitu erat dan begitu dalam. Dan itulah keindahan
Saya rasa tidak, ini adalah kalimat terpanjang yang saya pernah baca. Satu kalimat itu ayat 3 sampai 14. Itu seluruhnya satu kalimat yang logikanya Paulus selalu mengkaitkan satu dengan yang lain dengan begitu limpah dan begitu indahnya. Dan yang menarik juga kita melihat dalam ayat 3 sampai 14 ini berarti 12 ayat ya. 12 ayat ini adalah seluruhnya ini tidak ada perintah di dalamnya. Ya, kadang-kadang kita orang-orang Kristen datang kita ingin hal yang praktikal, lalu what should we do gitu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya percaya, apa yang harus saya pikirkan dan sebagainya. Itu penting hal-hal yang praktikal yang harus kita kerjakan. Atau lebih hal-hal yang bagaimana kita menghadapi kesulitan pergumulan hidup sehari-hari. Tetapi sebelum masuk ke situ, nanti Efesus juga bicara tentang hal-hal yang praktikal, tentang relasi antara suami istri, bicara tentang anak-anak dan sebagainya. Tetapi sebelum masuk ke dalam hal-hal yang praktikal, Paulus mengajarkan kepada kita di dalam awal-awal tulisannya, seperti dalam sebagaimana tulisan Paulus di dalam kitab-kitab yang lain, dia mengajarkan doktrin, mengajarkan tentang siapakah Allah itu sesungguhnya. Apa yang dikerjakan Allah bagi kita. Bukan apa yang harus kita kerjakan, nanti itu belakangan menjadi respons kita. Tapi terlebih dahulu kita perlu mengenal siapakah Allah. Apa yang menjadi karyanya di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi satu fondasi, doktrin itu pengajaran tentang siapa Allah, tentang apa yang dia kerjakan bagi kita. Itu menjadi fondasi, menjadi inti daripada hidup kita yang kemudian memancar keluar ketika kita mengenal siapa Allah. Ketika kita mengerti sungguh-sungguh apa yang dia telah kerjakan bagi kita. Maka hidup kita akan mengikuti, akan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita tentang dan juga sesuai dengan karakter daripada Allah itu sendiri. Saudara sekalian, Martin Lloyd-Jones di dalam bukunya, salah satu bukunya dia mengatakan beberapa puluh tahun dia sudah melayani, salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia mengatakan saya bertemu banyak orang, ribuan orang, puluhan ribu orang mungkin dia bertemu dan dia boleh simpulkan satu hal tentang orang-orang yang bergumul, orang-orang yang hidupnya miserable, orang-orang yang hidupnya tidak ada pengharapan, yang hidupnya dengan tidak ada sungguh-sungguh bergairah untuk Tuhan, adalah orang-orang yang fokus hidupnya itu kepada diri sendiri. Justru fokus hidupnya kepada diri sendiri, kepada apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan, apa yang menjadi menjadi yang menjadi penghiburan bagi saya, apa yang menjadi hidup yang comfortable bagi saya, apa yang saya butuhkan, dan seluruhnya itu berfokus kepada diri, dan hasilnya justru adalah hidup yang miserable. Hidup yang miserable. Tetapi ketika orang-orang berfokus kepada Allah, berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan membawa dirinya diterangi pikirannya, hatinya tentang siapakah Allah itu sesungguhnya, apa yang dia telah kerjakan bagi kita, maka itu akan membentuk hidup, justru membentuk hidup yang bersukacita. Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk dirinya, seperti Agustinus mengatakan, dan hati kita akan terus gelisah sampai kita kembali kepada Dia, sampai kita menemukan rest, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu kita akan beberapa minggu ke depan, bulan ke depan, kita akan membahas terlebih dahulu, mengikuti akan Alkitab, berbicara tentang siapakah Allah, dan siapakah karyanya, apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Dan kita tentu kita akan mencoba melihat juga bagaimana itu implikasinya di dalam kehidupan kita. Paulus memulai di sini dengan kalimat ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ini mirip sekali dengan apa yang Petrus tulis di dalam suratnya 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Petrus juga mengatakan kalimat yang sangat mirip, berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Jadi ini adalah bicara tentang pujian yang Paulus pertama-tama tulis di sini. Di awal tulisannya dia mulai masuk ke dalam isi daripada suratnya ini. Dia menulis ini, mengajarkan, dan segala perintah yang Tuhan nanti akan berikan juga kepada kita, seluruhnya di dalam konteks memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Dia karena karyanya, karena tentang siapakah akan Dia. Dan pertama-tama kita akan melihat di sini karya pertama yang disebut oleh Paulus di sini adalah berbicara tentang the doctrine of election, ya, doktrin pilihan di dalam ayat yang keempat misalnya. Setelah Paulus memuji Tuhan, Bapa Tuhan kita dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita, predestined. Tadi sebelumnya memilih, He elect, He chose us. Ayat yang kelima, dalam kasih Dia telah predestined us. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berbicara hal yang pertama yang Paulus bicara di sini adalah tentang the doctrine of election, the doctrine of predestination, yang menjadi salah satu ciri yang penting daripada gereja reform Injili. Teologi reform itu sangat mengutamakan, mengajarkan akan kedaulatan Allah di dalam keselamatan kita, yaitu karena Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah mempredestinasikan kita atau menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Saudara sekalian, hal yang pertama kita boleh lihat di sini adalah the doctrine of election yang seringkali menjadi problem bagi banyak orang. Sebenarnya adalah satu doktrin yang sangat indah dan mulia. Ya, Paulus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena pertama-tama bicara tentang the doctrine of election. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maka terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ajaran yang kalau dimengerti dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, akan membawa puji-pujian kepada Allah dan sukacita yang besar bagi umat Tuhan. Dikontraskan dengan logika daripada manusia yang berdosa. Ketika bicara tentang doktrin of election, ya, tentang predestinasi, maka langsung bicara tentang kalau Allah yang memilih kita, Allah yang telah mempredestinasikan kita, berarti bukankah Allah tidak adil? Ya, bukan karena kita, bukan karena apapun dari kita, Allah yang di dalam kedaulatannya memilih kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah, menyelamatkan kita. Bukankah Allah tidak adil? Dia memilih sebagian dan tidak memilih yang lain. Bukankah dengan atau kata lain, bukankah manusia menjadi robot? Manusia karena Allah yang memilih, Allah menyelamatkan, maka manusia dan pilihan Allah tidak mungkin gagal, maka manusia menjadi robot. Atau juga keberatan tentang kalau gitu untuk apa kita memberitakan Injil? Bukankah kalau Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan, pasti orang itu akan selamat no matter what. Karena itu untuk apa kita memberitakan Injil? Nah, itulah keberatan-keberatan yang sebenarnya berakar daripada logika manusia yang tidak berakar, bersandar kepada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saya bertemu banyak orang yang keberatan tentang doctrine of election, predestinasi. Ada salah satu, dulu pernah ada satu jemaat di MRI Auckland, di Auckland, yang berdebat panjang lebar tentang hal ini. Ya, dia sempat rutin datang. Dan sekarang itu saya ajak ngobrol berkali-kali ngomong sampai datang ke rumahnya, baca Alkitab, buka Alkitab, saya jelaskan dari Alkitab dan sebagainya. Dia tidak bisa jawab, dia waktu saya jelaskan, oke, ngerti, terima, benar Alkitab bilang begitu. Setelah itu besoknya tanya lagi persoalan yang sama. balik lagi tentang, memang ini salah satu doktrin yang sulit memang dimengerti, tapi sebenarnya kalau kita mengerti dengan benar, dengan tepat, maka ini doktrin yang sangat penting dan menjadi satu puji-pujian kepada Allah Bapa Tuhan kita. Karena Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hari ini saya tidak akan membahas tentang doctrine of election, mungkin minggu depan. Ya. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara Allah memilih kita. Ya. Minggu depan baru bicara tentang election itu sendiri, kesulitan, pergumulannya, dan sebagainya.
Hari ini kita akan membahas bagaimana cara Allah memilih kita, yaitu dengan satu atau dua kata, yaitu Allah memilih kita di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus. Ayat yang ketiga sudah mulai sebenarnya. Ya, ini diulang berkali-kali sampai 6 kali kalimat ini atau istilah ini, in Christ, in Him, di dalam Kristus. Ayat yang ketiga, saya ulangi sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Ya, praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. Nah, itu strukturnya agak berbeda ya dengan Indonesia. Di dalam Kristus, in Christ. Ayat yang 4. For He chose us in Him. Dia memilih kita di dalam Kristus, di dalam Dia. Before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight, dan seterusnya. Ayat yang ketiga mengatakan, di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ayat yang keempat, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat penting waktu berbicara tentang di dalam Kristus. Karena seluruh berkat rohani di dalam sorga itu diberikan kepada kita di dalam Kristus. Pemilihan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dilakukannya di dalam Kristus. Tidak di dalam siapapun dengan cara yang lain, hanya di dalam Kristus. Biarlah kita boleh pikir, renungkan sebentar di sini, kebenaran ini masuk dalam relung jiwa kita yang paling dalam. Segala berkat yang ada di sorga, segala berkat yang mungkin diberikan kepada kita, yang ada di dalam diri Allah sendiri di sorga, itu diberikan kepada kita di dalam Kristus. Bukankah itu sesuatu yang mengherankan? Nanti kita akan membahas dalam minggu-minggu yang akan datang. Saya sebutkan di sini beberapa hal. Apa itu segala berkat rohani? Siapa yang tidak mau berkat? Pasti kita semua mau berkat. Dan ini adalah berkat dari Tuhan, berkat yang ada di sorga yang sekarang telah diberikan kepada kita. Hanya diberikannya di dalam Kristus. Termasuk di dalamnya berkat yang menjadikan kita anak-anak Allah. Termasuk di dalamnya kita ditebus oleh Kristus. Termasuk di dalamnya kita diampuni dosanya. Di dalamnya kita diselamatkan. Kita dikuduskan. Kita tidak menjadi orang-orang yang tak bercacat di hadapannya. Itu semua adalah sebenarnya ada di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 3-14. Kalau disimpulkan di dalam Mazmur pasal 16 mengatakan di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat selamanya. Itulah berkat rohani yang ada di dalam surga yang telah diberikan kepada kita dan hanya diberikan kepada kita di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita menerima segala berkat rohani di surga ini bukan karena kehebatan kita. Kalau ini di dalam Kristus berarti bukan kehebatan kita sama sekali. Ini adalah semata-mata anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Kristus, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur yang benar, kaulah ranting-rantingnya. Ini adalah ilustrasi bagi kita, ya, memberikan kita gambaran. Kristus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku, biarlah carang-carang, kamu carang-carang biarlah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu bersatu seperti carang dengan pokok anggurnya bersatu. Karena di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau engkau dipotong dan dipisahkan dari aku yang adalah pokok anggur itu, kau akan kering, kau akan mati, kau akan dibakar, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam aku, kalau engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Tinggallah di dalam aku. Inilah satu-satunya cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menerima segala berkat rohani yang dalam surga dan segala hal yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita ada? Bagaimana kita bisa ada
di dalam Kristus. Ya. Beberapa hal, 3 hal yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia, sekali lagi di dalam Dia, ya, di dalam Kristus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, diulang lagi. Seluruhnya ada 6 kali di dalam satu perikop ini. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagaimana kita bisa ada di dalam Kristus? Yang pertama adalah karena Roh Kudus itu bekerja melalui Injil yang kita dengar, yang kemudian kita percaya, dan Roh Kudus mempersatukan kita di dalam Kristus. Ya, ini adalah pekerjaan ayat 3 sampai ayat 14 ini berbicara tentang segala berkat rohani yang Tuhan berikan, yang akan dijabarkan kemudian. Ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Ya, pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 itu berbicara tentang Allah Bapa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, dan seterusnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita dalam Kristus. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ini adalah pekerjaan Allah Bapa yang memilih kita, mengaruniakan, menentukan kita dari semula. Lalu ayat yang ke-7 sampai ke-12 itu berbicara tentang pekerjaan Allah Anak. Sebab di dalam Dia, sekali lagi muncul lagi kalimat itu ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, oleh darah Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Terus berbicara tentang Kristus, nah apa yang Dia kerjakan, tentang penebusannya bagi kita sampai ayat yang ke-12. Lalu kemudian ayat 13 dan 14 berbicara tentang pekerjaan Allah Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam satu perikop pekerjaan yang indah, segala karunia rohani diberikannya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita sekalian. Saudara sekalian, GRI itu sering dituduh sebagai gereja yang tidak percaya Roh Kudus, ya, atau tidak mementingkan, paling sedikit tidak mementingkan pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat kembali kepada Alkitab, maka kita tahu bahwa apa yang dikerjakan dalam GRI adalah justru sesetia mungkin, mengikuti, mentaati, mencoba sesetia taat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita tahu bahwa karya terbesar Roh Kudus bukanlah kesembuhan. Karya terbesar Roh Kudus bukanlah bahasa lidah. Karya terbesar Roh Kudus bukanlah orang yang miskin menjadi kaya, dan seterusnya. Karya terbesar Roh Kudus adalah mempersatukan kita dengan Kristus. Saudara sekalian, ketika Injil diberitakan dan Roh Kudus disebut juga adalah roh kebenaran, Injil kebenaran itu diberitakan, maka Roh Kudus akan menyertai, memimpin, dan berbicara, menyentuh hati manusia dan bekerja secara ajaib, melahir barukan manusia yang berdosa, yang tadinya mati di dalam dosa, sekarang diberikan hidup yang baru. Hidup yang baru itu terjadi di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Tapi itu bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja melalui Injil yang diberitakan, yang kita dengar, dan kemudian kita percaya kepada Injil itu, dan kita dipersatukan dengan Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga kita boleh menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Kalau sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul, di dalam hari Pentakosta, di dalam hari datangnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 dan seterusnya. Khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pada hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus berdiri dan dia berkhotbah dengan penuh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau sudah membaca apa yang dia khotbahkan, Petrus tidak berkhotbah tentang Roh Kudus. Karena memang Kristus sebelumnya sudah berkata dalam kitab Injil, ketika Roh Kudus itu datang, ketika Roh itu datang,
Dia tidak akan memberitakan apa yang dia dari dirinya sendiri. Dia hanya akan memberitakan apa yang telah dinyatakan kepada dia, dan dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Dia akan memberitakan Kristus, dia akan membawa kita kepada Kristus. Dan itulah pekerjaan Allah Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi di hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah pada hari datangnya Roh Kudus. Dia berkhotbah tentang Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Telah lahir, telah menderita, telah mati, dan bangkit mengalahkan dosa. Dia fokus seluruh beritanya adalah berita Injil tentang Kristus yang disalibkan dan bangkit daripada kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, dan mengalahkan setan. Dan pada hari itu, pada hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja melalui berita Injil yang telah diberitakan. Dan 3.000 orang itu bertobat mendengar berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Saudara sekalian, doakan KKR Natal ya, yang sedang berlangsung di mana-mana tempat, dan secara khusus nanti Pendeta Stephen Tong akan memimpin satu KKR besar di Jakarta, di Indonesia Arena. Ya, saudara diharapkan, saudara pasti banyak yang pulang, tanggal 24 Desember sudah ada di Indonesia. Kalau ada di Jakarta ataupun dari luar kota boleh datang ke Jakarta. Ya, ini ada satu kesempatan yang indah. Saya sendiri baru tahu tanggal 24 Desember itu ada acara besar setelah beli tiket. Sebelumnya udah lama beli tiket. Ini agak memang tidak terlalu jauh dipersiapkannya. Ya, jadi sudah beli tiket mau ganti, waduh mahal sekali ya, dan tidak bisa. Dan kita juga ada rencana ada kebaktian tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember saya baru terbang. Kebaktian yang penting 24 Desember sebenarnya di Indonesia Arena. Itu adalah satu gedung yang baru di lingkungan Gelora Bung Karno, dan itu adalah tempat yang saya pikir tadinya itu adalah Istora Senayan yang direnovasi. Ternyata bukan, ini adalah satu gedung baru yang dibuat pada zaman Presiden Jokowi, dan sangat bagus, sangat indah, sangat modern, mungkin mencakup 17 sampai 18 ribu orang yang boleh datang ke tempat itu. Dan Injil akan diberitakan. Bukan hanya di dalam khotbah, tapi melalui puji-pujian, melalui semua hal yang dilakukan, berfokus kepada Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang kita rayakan di dalam Natal, tapi juga dia tidak bisa dipisahkan kedatangannya itu dengan maksud dan tujuan kedatangan itu, yaitu mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, manusia berdosa. Karena itu saya undang saudara mendoakan terus, dan juga kalau ada di Indonesia, ada rekan-rekan yang ada di Jakarta, ajak teman-teman, saudara-saudara untuk boleh kesempatan yang baik yang sudah lama, selama bertahun-tahun sejak ada gedung gereja di Jakarta itu selalu kebaktian di GRI Pusat, ya, di Katedral Mesias, dan itu menjadi 2 kali, penuh sekali dan sebagainya. Karena itu mungkin sudah tidak muat, perlu menjangkau lebih banyak orang. Biarlah kita pakai kesempatan ini. Kita doakan biarlah Roh Kudus bekerja ketika Injil Kristus itu diberitakan. Karena tanpa dilahirkan oleh Roh Kudus, Kristus mengatakan, tanpa Roh Kudus bekerja dan melahir barukan manusia, tidak ada seorang pun bisa melihat kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Kristus. Tidak ada seorang pun bisa menerima keselamatan tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Saudara sekalian, inilah yang pertama, hal yang pertama waktu kita bicara tentang bagaimana kita bisa ada di dalam Kristus, yaitu ketika Roh Kudus bekerja melalui Injil yang diberitakan, firman kebenaran itu. Dan ayat yang ke-14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah satu deposit guaranteeing, yaitu satu DP. Belum seluruhnya, belum nyata, kita ada hidup di tengah-tengah dunia ini, masih ada kesulitan, masih ada pergumulan, masih ada sakit penyakit, masih ada kegagalan, dan juga kita akan akhirnya masih ada kematian. Tapi kematian adalah musuh yang terakhir yang akan dikalahkan, pasti dikalahkan bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus. Dan jaminannya adalah Tuhan sekarang telah memberikan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita. Di dalam hati kita akan bahas lagi tentang hal itu juga. Bagaimana Roh itu yang Tuhan telah berikan membawa kita boleh berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki relationship yang khusus
kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kita boleh memanggil Dia. Kita adalah satu-satunya orang di tengah-tengah dunia ini yang boleh memanggil Allah pencipta langit dan bumi sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Bapa kami yang di surga. Dia adalah Allah, Bapa yang mengasihi kita. Dan Dia telah mengirim Roh-Nya yang kudus bagi kita untuk mempersatukan kita, bekerja melalui Injil yang diberitakan, membawa kita secara misterius, membawa kita dipersatukan dengan Kristus. Sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Kita boleh menjadi anak-anaknya. Ya seperti kita beli rumah, kita perlu taruh DP, belum sepenuhnya kita menerima rumah itu, baru kasih DP, tapi sudah sah, sudah pasti, sudah taruh DP, ada tanda tangan, kita tunggu dibangun 1 tahun lagi, mungkin baru selesai, kalau itu off the plan. Ya, off the plan, kita sudah taruh DP 10%, 1 tahun lagi akan selesai. Begitu selesai, maka akan terjadi transaksi jual beli. Seluruhnya menjadi milik kita. Nah, Roh Kudus adalah DP itu. Ya, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu keselamatan, penebusan, kita menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Inilah hal yang pertama, saudara sekalian. Ya, tentu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saudara sadar ada Roh Tuhan bagi kita yang ada sudah percaya dalam Kristus, ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dan saudara waktu membaca firman ada Roh Kudus yang memimpin kita karena Dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita masuk dalam kebenaran firman. Ketika kita berdoa ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan hati kita sehingga kita sadar kita bukan bicara kepada langit, bicara kepada awan, bicara kepada matahari. Kita berbicara kepada satu pribadi, yaitu Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengasihi umatnya. Allah yang menebus kita, mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah yang hadir, yang memberikan segala berkat rohani di dalam sorga bagi kita anak-anaknya. Roh Kudus bekerja melalui Injil yang kita dengar dan percaya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bisa ada di dalam Kristus, yaitu melalui iman. Ya, ayat yang ke-13 sekali lagi, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Melalui iman, iman itu bukan hanya membawa kita percaya kepada Kristus. Ini kita harus percaya kepada Kristus, trust Him. Ini adalah respons kita. Waktu kita mendengar Injil Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, memungkinkan kita kemudian percaya. Ya benar, Tuhan Kau adalah penuh kasih. Kau juga sekaligus Allah yang adil, yang telah menghukum dosa. Bukan di dalam diri saya sendiri, tetapi di dalam Kristus yang telah menanggung dosa saya. Engkau adalah Allah yang penuh anugerah, dan aku adalah manusia yang berdosa. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau sungguh-sungguh beriman kepadamu. Dan itu hanya bisa terjadi, Alkitab menegaskan, hanya karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, tetapi kita memang harus berespons. Yang percaya adalah kita. Kalau Anthony Hoekema berbicara tentang kita diselamatkan itu as a person. Kita harus mengerti secara paradoks. Tuhan yang berdaulat, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tetapi Dia ketika keselamatan itu datang, ketika Injil itu diberitakan, kita harus berespons. Dia memilih kita di dalam Kristus, bukan berarti kita sebagai robot, tetapi kita harus berespon dengan iman. Iman di dalam Kristus. Ini berkali-kali dinyatakan di dalam kitab Roma khususnya, tetapi di dalam Efesus juga mengatakan di dalam ayat pasal yang kedua ayat yang ke-8 misalnya. Salah satu ayatnya mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ketika kita mendengar Injil, Roh Kudus bekerja, maka kita harus berespons. Kita bukan diam, kita bukan robot. Tuhan memberikan kehendak di dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan hidup yang baru, dan manusia yang baru itu, sekarang hidup yang baru itu harus berespons kepada Tuhan. Beriman kepada Dia, percaya kepada Dia.
Dan Alkitab bicara bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita percaya di dalam Kristus. Sekali lagi, we have faith into Christ. Nah, inilah seorang teolog mengatakan Jesus Christ is not only the object of our faith, but He is the place of our faith. Artinya adalah kita bukan hanya percaya kepada Kristus seperti kita percaya satu dengan yang lain, kita bisa percaya. Saya percaya kepada Pak William, dia orangnya setia, mengajar, bertanggung jawab dan sebagainya. Saya percaya, mempercayakan juga pekerjaan pelayanan misalnya renovasi ARX Springville. Tapi tidak bisa kita satu dengan yang lain, itu saya percaya di dalam Pak William. Waduh, mengerikan itu. Ya, saya di dalam dia. Tidak, percaya yang sejati, yang sepenuh, yang unik, yang satu-satunya terjadi adalah kepada Kristus. Saya percaya, I have faith in Christ. Jadi kita bukan hanya percaya kepada Kristus, dia bukan hanya objek iman kita, tapi dia adalah tempat iman kita. Iman kita percayanya di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Nah, inilah yang menjadi keunikan. Iman adalah sarana dari pihak kita, respons kita, melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus, untuk kita bisa menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Dan iman itu terutama waktu bicara tentang kita dipersatukan dengan Kristus, bicara tentang kita dipersatukan dengan kematian daripada Kristus. Sehingga kita yang telah dipersatukan dengan kematian Kristus, kita juga boleh pasti dipersatukan juga di dalam kebangkitannya. Kita akan menerima kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Itulah ayat yang saya sering singgung di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Paulus mengatakan di dalam, khususnya dalam bahasa Inggrisnya, itu mengatakan, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan, I've been crucified with Christ. Pertanyaannya adalah, bagaimana Paulus disalibkan bersama dengan Kristus? Waktu Kristus disalibkan, waktu Kristus mati di atas kayu salib, Paulus belum bertobat, belum percaya kepada Tuhan. Dia bahkan kemudian setelah Kristus bangkit, menyatakan dirinya, dia menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, memenjarakan orang-orang Kristen, menangkap mereka dan membunuh beberapa di antara mereka. Dia setuju bahwa Stefanus itu harus dirajam oleh batu karena memberitakan Kristus, Injil Yesus Kristus. Tapi Paulus mengatakan, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ini artinya tentu bukan secara fisikal, ya, tetapi artinya secara rohani. Paulus ketika dia beriman, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus, dan dia jatuh dari kudanya ketika dia ingin menganiaya orang-orang Kristen, Kristus menyatakan diri kepada Paulus, dan Paulus kemudian berespons dan percaya di dalam Kristus. Dan ketika dia percaya, dia sadar. Dia percaya bukan hanya percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, tapi dia imannya itu, percaya itu beriman di dalam Kristus, mempersatukan dia dengan Kristus, sehingga Paulus bisa katakan, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ketika Kristus mati, dia bukan hanya mati di dalam dirinya sendiri, tapi dia mematikan semua orang yang bersatu di dalam Kristus secara misterius. Kita tidak mengerti, ya, di dalam doktrin bahkan mengatakan mystical union antara orang percaya dengan Kristus. Secara misteri, mystical, yang kita tidak mengerti ini secara rohani, ketika karena iman kita mempersatukan kita dengan Kristus. Aku telah mati, aku telah disalibkan, manusia lamaku yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, yang mengikuti hawa nafsu daging, yang membunuh, yang memenjarakan orang Kristen. Aku sekarang manusia berdosa itu telah mati bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Aku telah mati. I've been crucified with Christ. Namun aku hidup. Berarti bukan satu aspek sudah mati. Manusia lamanya sudah mati. Namun aku hidup. Sekarang manusia baru yang hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi kalimat itu. Kristus hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Kristus, di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Galatia 2 ayat 20. Ini memberi dampak yang ketika kita sungguh-sungguh mengerti siapa kita, mengerti akan pekerjaan Tuhan yang mempersatukan kita di dalam Kristus, kita makin sadar. Ini memberi dampak yang sangat mendasar dan memberi implikasi sangat besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita sungguh-sungguh telah beriman di dalam Kristus, percaya kepada Dia, kalau kita menyebut diri kita orang Kristen yang sejati, tidak ada orang Kristen yang tidak hidupnya sudah mati, manusia lama sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada. Orang Kristen yang sungguh-sungguh yang sudah lahir baru, yang sudah memiliki hidup yang baru, yang sudah beriman, percaya kepada Kristus. Artinya manusia lamanya, manusia yang berdosa, manusia yang dikuasai oleh dosa itu sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan hidupnya bukan dia sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan hidup yang dia jalani sekarang ini adalah hidup oleh iman di dalam Kristus, di dalam Anak Allah yang telah mengasihi dia dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Bukankah itu akan mengubah hidupmu? Bukankah kalau kita sungguh-sungguh mengerti hal ini akan mengubah seluruh hidup kita? Bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saya teringat satu film yang saya nonton, yang menceritakan tentang seorang yang mantan tentara gitu ya, yang sangat hebat dan sebagainya, tapi dia sekarang sudah tua, dan dia bukan hanya tentara, dia kemudian CIA atau FBI gitu ya, yang mengerti rahasia-rahasia negara dan sebagainya. Tapi kemudian dia dikejar-kejar, dia mulai dia karena terlalu banyak tahu, dia mulai dikejar-kejar oleh CIA atau apa begitu ya, dari pemerintah. Dia terus dikejar-kejar, tapi dia selalu lolos. Dia selalu seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh FBI atau CIA itu. Ternyata dia mengetahui rahasianya, kemudian dibongkar bahwa kenapa dia tahu semuanya itu, karena dia taruh anaknya sendiri itu menjadi salah satu agen rahasia di CIA, di headquarter. Anaknya sendiri ada di sana. Tidak ada yang tahu. Dia sudah dari kecil dia sudah dengan segala macam situasi, somehow anaknya itu yang perempuan itu bisa masuk menjadi salah satu agen rahasia di CIA. Jadi dia selalu yang konteks, tentu belakangan baru dikasih tahu, dan kemudian sehingga ayahnya ini sudah tua, selalu tahu apa yang sedang akan dikerjakan oleh CIA untuk mengejar dan menangkap dia. Akhirnya kebongkar akan hal itu, ya, terbongkar akan koneksi ini antara si putrinya ini yang agen rahasia dengan ayahnya yang ada di luar, yang fugitif dari CIA. Lalu kemudian si anak itu diwawancara dan sebagainya, tanya, kenapa engkau lakukan itu? Dan waktu diselidiki ternyata dari kecil sudah terpisah, dari kecil sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah hidup bersama-sama, dan kemudian dia selalu apa yang terjadi adalah hanya kekacauan, pembunuhan, dan sebagainya macam yang terjadi di dalam relasi mereka. Terus kemudian ditanya oleh salah seorang pewawancaranya, atau salah satu temannya juga, ya, kamu dapat apa? Kamu ngapain tolongin dia? Kenapa kau tolongin dia, terus-menerus tolongin dia, yang sudah melakukan juga banyak kejahatan, dan kau sendiri, kamu dapat apa? Kamu sendiri tidak pernah bersama-sama dengan dia, kamu sendiri tidak pernah ketemu dia, sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Kenapa kamu, orang tidak mengerti, kenapa kamu menolong dia? Dan satu kalimat yang dia katakan melekat di pikiran saya. Si putrinya ini mengatakan, memang semua banyak kekacauan, kerusakan, pembunuhan, dan sebagainya. Tapi satu hal yang, mengapa saya menolong dia? Karena saya tahu ketika saya berinteraksi dengan dia, saya tahu siapa diri saya. Saya menemukan
identitas diri saya. Saya tahu bahwa saya mengenal siapa dia. Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan saya, untuk memproteksi saya, untuk melindungi saya. Dia tahu sekali siapa dia, karena dia tahu dia itu meskipun dia fugitif, meskipun melakukan segala macam pembunuhan dan sebagainya, dia adalah ayah saya yang mengasihi saya, yang dia akan melakukan apa saja. Mengapa dia menolong ayahnya? Karena ada kepastian di situ. Karena dia tahu ayahnya akan melakukan apa saja untuk melindungi dia. Nah itu saudara sekalian, tentu ini konteksnya sangat berbeda dengan Alkitab. Tapi itu membawa kita mengerti. Kalau kita mengerti siapa Allah kita. Dan kita percaya kepada dia. Dan hidup kita ada di dalam Kristus. Melalui iman ketika kita percaya di dalam dia. Maka itu akan mengubah seluruh hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita sadar dia adalah Allah yang telah mengirim anak yang tunggal mati bagi saya. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang kita perlukan bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu di dalam Kristus, melalui iman yang kita percaya di dalam Kristus, kita adalah manusia baru, kita adalah anak-anaknya. Dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bukankah kalau kita mengerti ini, kita akan hidup meskipun tidak sempurna, kita masih hidup di dalam daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa mengecewakan Roh Kudus, kita masih bisa mengecewakan Allah kita, mendukakan Roh Kudus. Tetapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi. Kita akan datang lagi kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, kita tidak akan meninggalkan dia. Karena itu adalah jati diri kita. Identitas diri kita. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup di dalam dia, beriman di dalam dia. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagi aku. Itulah hal yang kedua, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa ada dalam Kristus, karena ini Roh Kudus yang bekerja. Yang kedua, melalui iman di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara sekalian, ketika bicara tentang iman di dalam Kristus, maka secara khusus iman itu didasarkan pada karya penebusan Kristus. Ya, difokus secara khusus bicara tentang dipersatukan dengan Kristus, artinya kita dipersatukan di dalam kematian daripada Kristus. Tadi saya sudah singgung sebenarnya, kita lihat ayat yang ke-7 sekarang. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, sekali lagi di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Hanya karena Kristus telah datang ke dalam dunia yang kita rayakan di dalam bulan Desember ini. Hanya karena dia telah taat sempurna ketika dia hidup di dalam dunia. Ini bicara tentang ketaatan aktif daripada Kristus. Dia taat sempurna dalam semua hal yang dia katakan, kerjakan, pikirkan, dan seterusnya. Karena dia telah menderita dan mati menggantikan kita. Maka kesatuan kita dengan Kristus itu bisa terjadi. Kesatuan kita dengan Kristus itu bisa terjadi, dengan kata lain, hanya karena Kristus telah datang, taat sempurna, menderita, dan mati untuk menggantikan kita. Menjelang Natal, Allah berkata kepada Yusuf, engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa-dosa mereka. Dan Yohanes 11, Kristus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang sekarang sudah berkumpul di dalam waktu Kristus hidup, ada orang-orang yang percaya berkumpul menjadi satu kawanan domba,
tapi juga untuk mereka yang masih jauh, yang di luar sana. Kalau bicara tentang Efesus adalah umat pilihan Tuhan yang telah tentukan pilih sebelum dunia dijadikan, tetapi belum masuk ke dalam kawanan domba milik Tuhan. Mereka masih di luar sana, masih dalam agama lain, masih di dalam kehidupan yang berdosa. Mereka tetapi ada umat Tuhan di sana. Dari berbagai bangsa, dari bangsa Hungari, dari bangsa India, China, Vietnam, dan sebagainya. Ada dari segala bangsa itu. Ada domba-domba milik Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang Tuhan telah pilih sebelum dunia dijadikan. Kristus juga telah mati bagi mereka. Bukan hanya bagi kita. Dan mereka akan mendengar suaraku. Dan aku akan membawa mereka. Bagaimana Kristus membawa mereka? Melalui pemberitaan Injil yang kita beritakan. Dan Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan itu. Dan Roh Kudus memanggil mereka. Membawa mereka beriman kepada Kristus. Kalau mereka milik Tuhan, mereka akan percaya. Mereka akan mendengar suara Kristus. Dan mereka akan meresponi dan percaya datang menjadi satu kawanan domba dengan kita sekalian. Saudara sekalian, ada orang-orang yang menolak ya tentang kematian Kristus, yang mengatakan bagaimana Kristus mati bisa menggantikan kita orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, sekali lagi dalam Kristus, boleh dibenarkan oleh Allah. Ada orang-orang yang protes dan tidak mengerti bagaimana orang yang tidak berdosa, orang yang benar, yang seluruhnya benar, boleh dihukum mati menggantikan kita yang berdosa. Ada orang yang mengatakan maka pengadilan dimanapun, hakim yang adil dimanapun di seluruh dunia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau kita yang berdosa, bersalah, yang bersalah berdosa harus dihukum. Bahkan saudaranya sendiri tidak bisa menggantikan dia. Ayahnya sendiri, anaknya sendiri tidak bisa menggantikan dia. Apalagi orang lain. Berapapun orang lain itu ingin, berapapun orang lain itu mengasihi kita yang bersalah, yang kita seharusnya dihukum mati, meskipun orang itu ingin dan rela mati menggantikan kita, hakim yang adil, pengadilan yang adil tidak boleh melakukan itu. Karena yang bersalah, ya dia yang harus dihukum. Yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Kalau yang bersalah itu dibebaskan, yang tidak bersalah itu dihukum, itu adalah pelanggaran yang paling mendasar daripada keadilan di dalam pengadilan di seluruh dunia. Jadi orang yang tidak bisa mengerti bagaimana Kristus bisa menggantikan kita. Nah, satu hal kunci di sini untuk mengerti akan hal ini adalah, kuncinya adalah karena kematian Kristus itu bukan seperti Pak Willy menggantikan saya atau saya menggantikan Pak Willy. Bukan hanya seperti itu. Tetapi kematian Kristus adalah, seperti sekali lagi kuncinya adalah karena kematian Kristus itu, di dalam kematian Kristus itu adalah seluruh orang yang percaya di dalam Kristus itu juga sudah mati bersama-sama dengan dia. Satu ayat terakhir kita buka tentang kebenaran ini. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ke-15. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Saya bacakan, atau kita baca bersama-sama dua ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kematian Kristus adalah Dia mati untuk semua orang. Artinya semua orang itu, ayat 14 mengatakan ketika satu orang sudah mati untuk semua orang, bukan berarti semua orang itu menjadi tidak mati dan bebas. Tidak, di dalam kematian Kristus, ketika Kristus mati bagi semua orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, semua orang yang telah beriman di dalam Kristus, semua orang itu juga turut mati bersama-sama di dalam Kristus, di dalam kematian Kristus.
Kenapa bisa demikian? Karena mereka semua kuncinya kembali ke doktrin yang kita bahas hari ini. Bagaimana Kristus mati, semua orang sudah mati. Karena semua orang itu adalah orang-orang yang beriman, dipersatukan dengan Kristus. Union with Christ. Sehingga ketika kita percaya beriman kepada Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Dan ketika Kristus mati di atas kayu salib, kita semua yang sudah beriman di dalam Kristus, sepanjang sejarah, dari sejak Adam sampai Kristus datang kedua kali, semua orang telah dipilih Kristus, dipilih Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Semua kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Itulah artinya kenapa itu bisa menjadi yang adil, karena kita semua yang sudah beriman, kita manusia lama kita seperti tadi saya sebutkan di bagian yang kedua, manusia lama kita yang berdosa, yang patut dihukum mati itu juga sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi memang kita tidak dihukum di dalam diri kita sendiri. Bukan kita semua dimatikan pada diri kita sendiri. Kita semua dimatikan di dalam Kristus. Dan hanya di dalam Kristus keadilan Allah itu boleh ditegakkan. Hukuman Allah sudah ditegakkan, sudah jelas, sudah dihukum, sudah lunas dibayar. Karena itu bagi kita yang ada dalam Kristus, manusia lama kita mati, nah, sekarang kita hidup. Sehingga kita semua orang yang hidup sekarang, hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semua yang beriman dalam Kristus. Saudara sekalian, inilah kuncinya, inilah kita mengerti persatuan kita dalam Kristus hanya mungkin terjadi karena Kristus telah mati, telah menebus kita, dan kita sudah hidup di dalam Dia. Biarlah kita sekali lagi disadarkan, kita adalah umat Tuhan yang telah mati di dalam dosa-dosa kita. Dan kita adalah umat Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Hidup untuk Allah, hidup untuk mempermuliakan Dia. Inilah kita, inilah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Dan kita akan pikirkan lagi, renungkan karya Tuhan yang begitu indah, begitu dalam, begitu mengagumkan itu di dalam minggu-minggu yang akan datang. Biarlah hari ini kita boleh sekali lagi diingatkan, didorong, dan berakar di dalam firman, di dalam apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to be. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Tuhan, biarlah hidup kami boleh membawa hormat pujian kepada Engkau, kepada nama-Mu yang besar dan yang agung itu. Karena di dalam Kristus Engkau telah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada dalam surga. Karena di dalam Kristus Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Tuhan pimpinlah, Tuhan terus topang hidup kami di dalam segala hal yang real yang kami hadapi sehari-hari. Kami boleh mengerti siapakah kami, mengerti, mengenal Engkau siapakah Tuhan kami, mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit
untuk menebus dosa kami. Pimpin hidup kami boleh menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dan menikmati, mengalami sukacita yang berlimpah-limpah hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Yang di dalam namanya yang kudus dan mulia itu kami berdoa, kami bersyukur. Amin.